Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo di sini. Sesuai dengan judulnya, kita akan menampilkan hasil perbandingan dari adik kakak di grup Xiaomi ya teman-teman ya. Memang secara rasio harganya bisa dibilang ini nyaris 2 kali lipat ya teman-teman ya. Dari harga Poco X3 yaitu 3,5 juta dan kita bandingkan dengan Mi 10T Pro yang harganya nyaris 7 juta. Di sini gue akan menampilkan tabel spesifikasi hardware dari kedua handphone ini ya teman-teman ya. Kalian lihat ya teman-teman. Itu sekilas dari gambaran hardware yang dipunyai oleh handphone tersebut ya teman-teman ya. Dari gue sih nggak akan membahas banyak dari segi gaming ya. Walaupun bisa dibilang dari segi gaming itu udah pasti game-game berat itu lebih mantap di Snapdragon 865 ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan melihat kemampuan kamera dari masing-masing HP ini ya. Kita akan melihat kualitas foto dan video yang ada ya teman-teman. Ini kita akan berjalan tes mode malam, ini mode auto, nggak ada yang disetting khusus. Kalau lihat di layar sih memang lebih ini ya, lebih terang di Poco X3, tapi kan ini bisa jadi karena brightnessnya juga. Ini apa, lensanya agak kotor ya, coba bersihin dulu ya. Oke, kita lanjut lagi jalan. Ini lampu warna kuning, ini lampu warna putih. Terus ini gua akan sambil flip muka gua. Ini gimana kelihatannya nih teman-teman suasananya. Nah ini sekarang kita ke lampu yang warna kuning. Gimana kira-kira color gradingnya nih, perwarnaannya. Oke, sekarang kita pakai tampak depan ya, foto selfie. Kalau untuk pewarnaan bisa dibilang oke, sekarang pakai kamera depan seperti apa tampilannya. Ini kuning lampunya. Sekarang kita menuju ke lampu yang putih. Gimana nih kelihatannya nih lampu putih? Lampu putih seperti ini. Dan ini kalau backlightnya. Oke, sekarang kita ambil foto ya. Nah ini sekarang mau coba dual video pada waktu malam hari. Kelihatannya wow, surprisingly ya, ini Poco X3 lebih stabil loh gambarnya. Wah kacau nih teman-teman, kamu bisa lihat ya,
Mi 10T Pro goyang-goyang kayak gini. Memang sih untuk sharpnessnya lebih dapat ya di Mi 10T Pro, cuman ini goyang-goyang ini loh. Wah, kacau nih. Sekarang kita dual video lagi. Ini lebih ke kamera depannya yang besar. Nah, ini seperti ini. Ini warna kuning di atas gua. Kamu bisa lihat ya dari pewarnaannya. Terus sekarang kita akan color shifting. Ini ke yang warna putih. Ini muka gua udah mulai agak putih. Dan kita lihat gitu, kita batu black seperti ini. Ini gimana nih kira-kira teman-teman? Kalau gua lihat ini stabil ya di sini. Tuh lihat ya. Ini stabil loh jalanannya ini nih. Ini teman-teman. Tadi ini apa? Dia kayak semacam goyang ya. Kenapa ya? Pas di dual videonya itu mungkin bug kali. Halo guys, kita posisinya sekarang langitnya kamu bisa lihat di sini. Memang kamu nggak ngeliat biru-biru karena memang kondisi langitnya cukup berawan. Ini kita akan coba tes mode video. Jadi ini pakai steady video ya teman-teman ya. Dua-duanya kelihatannya cukup baik nih. Kamu bisa lihat. Kamu juga bisa lihat nih SDR-nya nih teman-teman nih. Gimana kualitas SDR ini? Kamu bisa lihat ya, ini sambil jalan samping. Ini gua harus memperhatikan jalanan soalnya lumayan agak becek masih jalanan di sini. Oke, sekarang kita akan coba beralih ke mode kamera belakang. Nah, ini ke kamera belakang. Ini kita akan melihat ketajaman dari kamera belakang. Lalu kita lihat sambil ke langit, kita akan lihat seberapa cepat titik fokusnya. Lalu di sini kita akan coba lihat sini pohon, seberapa detail bisa ditangkap. Wow, ini bagus banget ya untuk masalah detail ini. Lalu di sini kita akan lihat kalau kita subjek orang. Nah, ini sambil gue jalan seperti ini teman-teman. Nah, ini gue sambil jalan. Kira-kira gimana? Nah, ini posisinya langitnya cukup berawan banget ya. Nah, ini kita akan lihat siang seberapa fokus detailnya bisa dapat. Ini cukup bagus untuk mendeteksi ini ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke mode video, tapi ini yang ultra wide. Ini kita bisa sambil lihat posisi sambil jalan. Dan ini satu tangan. Ini kita akan lihat untuk ultra wide. Coba kita bawa ke agak makro. Ini kamu bisa lihat posisi kupu-kupu seperti itu teman-teman. Coba kupu-kupunya. Nah, ini kupu-kupunya. Menurut kamu lebih bagus yang mana nih teman-teman? Kamu komen ya. Kamu juga bisa dengar suaranya, ambience-nya seperti ini. Nah, ini mataharinya mulai lumayan kelihatan nih. Tuh. Di balik situ tuh teman-teman. Mataharinya kelihatan. Ini kita akan coba bawa sambil jalan. Muter flip. Kita flip sedikit seperti ini teman-teman. Oke. Jalanannya masih becek, jadi jalanannya kita harus pelan-pelan.
sekarang kita pakai dual video. Pas di malam hari kemarin kita coba itu agak goyang-goyang ya kalau lagi sambil jalan. Nah, ini kira-kira sekarang gimana nih? Kayaknya sih pada cukup stabil ya semuanya ya, baik kamera depan maupun kamera belakang. Cuma memang di sini lebih kelihatan banget kalau sisi terangnya itu, kalau bisa lihat nih, ini ada beberapa exposure yang kalau di Poco X3 dia suka kejut-kejut ya, tapi kalau di Mi 10T Pro ini relatif lebih stabil sih muka gua nih. Tuh, kamu bisa lihat ya gradasi warnanya. Oke, sekarang kita balik. Nah, ini sekarang kita balik di dual videonya. Yang Mi 10T Pro kayaknya kalau menurut gue sih perlu perbaikan software ya. Tuh, kamu bisa lihat ya, goyang banget. Jadi kayak apa, stabilisasinya kayak hilang. Nah nih, kamu bisa lihat ya teman-teman ya. Tuh, kayak shaky banget kan ya. Padahal ini bisa dibilang di sini Poco X3 menang nih. Jadi si Ade menang di dual videonya teman-teman. Memang bisa dibilang kualitas ini lebih terang ya, cuman jadi shaky, rasanya jadi percuma sih ya. Oke, menurut kalian gimana nih teman-teman? Kalian tulis ya di kolom komentar mengenai pertarungan Ade plus kakak ini teman-teman. Nah, tadi kita udah lihat nih teman-teman dari hasil foto dan video yang ada. Menurut kalian, apakah sang adik dapat mengalahkan sang kakak? Kalau menurut gua dalam hal dual video, Poco X3 itu menang ya dari Mi 10T Pro nih teman-teman. Entah kenapa bagian kamera belakangnya itu nggak terdapat stabilisasi ya di Mi 10T Pro. Padahal gue udah update loh, gue udah cari-cari updatean OS-nya itu per Januari 2021 ini loh teman-teman. Kalau gua rasa sih ini mungkin masalah di softwarenya ya, mungkin masih ada bug yang harus diperbaiki. Mungkin di next day atau hari-hari ke depan itu akan ada perbaikan. Tapi bisa dibilang saat video ini diambil itu adalah salah satu kemenangan untuk Poco X3 ya teman-teman ya. Lalu untuk selanjutnya teman-teman, ini mungkin ada sedikit komentar ya dari gue pribadi ya teman-teman ya mengenai warnanya. Terkadang Poco X3 itu sesuai dengan warna asli di mana mata gue melihat. Namun kadang juga bisa dibilang Poco X3 itu saturasinya dan kontrasnya itu lebih sedikit di atas dari warna aslinya. Bisa dibilang di atas juga dari Mi 10T Pro ya. Terkadang untuk warna langit yang kalian lihat nih di foto-foto yang barusan itu kelihatan memang lebih agak ngepop ya di Poco X3. Lalu untuk Mi 10T Pro rata-rata memang warna yang didapat tuh kelihatan lebih terang. Bahkan dalam keadaan di dalam mobil pun kamu bisa lihat tadi yang di double din gue itu masih mendapatkan cukup cahaya dengan baik ya. Bisa dibilang mungkin ada beberapa yang masih jadi agak kebingungan gue, yaitu warna list birunya tuh yang di double din-nya teman-teman. Ini warna birunya tuh kalau dengan mata gue sendiri ya, warnanya memang kelihatan lebih terang gitu. Dia terangnya pun bisa dibilang nggak sesuai dengan warna asli sih jadinya ya, bisa dibilang ya. Lalu kita akan next mengenai kemampuan mode makronya teman-teman ya. Jadi di Poco X3 waktu kita seleksi di mode Pro bagian makro, jadi di bagian ini
dia bisa dibilang langsung dia tuh kelihatan blurry, jadi benar-benar langsung blur. Jadi waktu kita deketin ke objeknya itu baru benar-benar bisa kelihatan fokus. Berbeda dengan Mi 10T Pro ya teman-teman ya, dia dari jarak 10 cm aja itu tuh masih kelihatan cukup jelas, dan waktu kita ngedeketin ke objeknya pun cukup jelas. Bisa dibilang range-nya itu dari objek ke lensa kamera itu 1 cm aja kualitas makronya tuh udah dapet nih teman-teman. Nah, di akhir kata mengenai kemampuan merekam video, ya bisa dibilang Mi 10T Pro itu punya kemenangan mutlak ya, yaitu dia bisa 8K nih teman-teman. Secara kualitas memang mantep banget ya video yang dihasilkan dari 8K tersebut. Namun bisa dibilang size-nya gede banget loh. Oke, nanti gue akan buat video terpisah mengenai kualitas video 8K-nya ya. Karena ini nanti akan mempengaruhi kompresi dari editing dan dari YouTube tentunya. Kalau menurut gue sih itu penggunaannya lebih ke mode tripod ya teman-teman ya. Soalnya kalau dibawa jalan itu kurang bagus, dia nggak ada namanya stabilisasi. Namun kalau misalkan kalian punya TV yang support bisa 8K, bisa dibilang 8K lah. 8K itu Indonesia ya teman-teman. Oke, ini bakal kepake banget kok teman-teman. Nah, mungkin kedepannya kualitas rekaman 8K ini akan lebih banyak ya teman-teman, dan bakal lebih stabil di kemudian hari. Nah, segitu aja mungkin pembahasan gua dari pertarungan adik kakak ini, yaitu Poco X3 dengan Mi 10T Pro yang di sebelah sini. Jika kalian suka tentang konten ini, jangan lupa kalian kasih like dan share ya teman-teman ya. Silahkan tulis di kolom komentar hal-hal apa saja yang kalian ingin tanyakan, dan mungkin kalian mau sharing-sharing di situ juga bisa ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman. Ada 2 tombol di bawah ini yang kalian bisa tekan. Oke, sampai di sini aja dari gue Koyo and have fun. Dadah!